yang kemarin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayat. Bismillahi masyaallah la yashukul khaira illallah, masyaallah la yasrifu su'a illallah, masyaallah wa ma bikum bi nikmatin fa minallah. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Para ibu, bapak semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan PSBB ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dalam melaksanakan ibadah sehari-hari kita, wabil khusus di saum Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menerima saum kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya yang berjudul biasakanlah menulis syukur. Setelah kemarin kita belajar tentang sumpahnya, sekarang nanti insya Allah dengan judul biasakanlah menuliskan kata syukur. Sebelum nanti materi selanjutnya, alangkah baiknya kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah Ustadz Apip Nugraha sudah hadir di sini. Hadir. Siap. Silakan Ustadz Apip Nugraha untuk membacakan Al-Quran. Surat At-Tolak sanes. Mohon. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsirul iddah. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Ma as'alukum alaihi min ajrin, in ajriya illa ala rabbil alamin. Taqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawa adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Zalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Apip Nugraha. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan berkah. Insya Allah. Untuk selanjutnya kita menginjak ke materi yang
yaitu biasakanlah menuliskan syukur. Insyaallah yang lebih lanjutnya kita dengarkan bersama-sama dengan guru kita Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq MHum. Kepadanya kami persilahkan. Mic-nya, Ustadz, mic-nya belum dinyalain. Mic-nya masih mute. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hatur nuhun ka pangarsa mama ajengan badag di Cililin, pangarsa Ustadz Kiai Haji Fahmi Gumelar, pimpinan Pondok Pesantren Majidiyah. Pondok Pesantren Al-Majidiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memparing keberkahan. Pangersa Pak Ustadz Afif, lawyer kita yang lagi sibuk mengikuti sidang-sidang dalam kesibukannya di meja hijau. Beliau masih menyempatkan untuk terus bisa bersama-sama dalam narasi kajian, dan mudah-mudahan kajian ini menjadi sebuah nuktatul intilak, starting point untuk kita bisa terus bergerak dan juga berkarya. Karena ternyata jika mengaca kepada beberapa agama yang sudah pernah ada di alam dunia ini, menurut beberapa analisa bahwa agama kita ini belum bisa menyentuh hal yang lebih luas. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, khusus mungkin dari sebuah analisa yang kebetulan saya munculkan dalam disertasi yang kemarin kita suguhkan dan pertanggungjawabkan di depan Majelis Senat, bahwa sampai saat ini agama yang sudah bisa dikatakan memberikan kemanfaatan dan kemajuan yang ada di dunia ini baru dua. Pertama adalah agama Kristen yang dengan proses pembaharuan Protestannya. Jadi tahun 18 sekianan Max Weber itu meneliti ada satu kelompok di Jerman, namanya kelompok kaum Calvinis. Kaum Calvinis ini adalah kelompok-kelompok agama yang taat dengan agamanya dan pemahamannya sangat-sangat beda. Dan pada satu fatrah, seluruh perusahaan yang pada waktu itu sedang ada gelombang revolusi industri ya, dan Jerman termasuk negara yang paling depan dalam kemajuan revolusi industri terus itu. Kemudian menyeruak ke Inggris dan akhirnya ke Amerika dan ke Barat lah, dikatakan dengan dunia Barat. Nah, dari perubahan Kristen Katolik kemudian ke Protestan dan menjadikan sebuah fenomena ataupun program kemajuan, dan sampai pada titik kenyataan sampai saat ini inspirasi mereka masih ada, walaupun masih dalam catatan dalam tanda kutip
mereka maju dengan kaum kapitalnya, kaum kapitalis, dan sampai sekarang masih merajai. Artinya mereka telah berhasil membangun tatanan beberapa negara-negara besar yang tadinya adalah orang-orang yang soleh secara agama. Jadi orang-orang yang memimpin perusahaan yang banyak pada saat itu adalah mereka-mereka yang pemahaman keagamaannya kuat. Jadi orang-orang kapital itu, orang-orang barat yang maju itu ternyata dulunya nenek moyangnya ataupun pemahaman aslinya itu adalah mereka-mereka yang menurut menurut asumsi kita adalah mereka orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang beragamanya kuat. Nah inilah kemudian disimpulkan oleh Max Weber itu bahwa bisnis, ekonomi itu ada relasinya dengan pemahaman keagamaan. Orang yang pemahaman agamanya kuat itu ternyata bisa meleverage, bisa membangkitkan kehidupan dunianya. Dan itu peradaban telah mencatatnya. Jadi mereka-mereka maju karena pemahaman keagamaannya bagus. Yang pertama. Yang kedua adalah agama Buddha. Agama Buddha dengan pembaharuannya Shinto-nya itu ternyata telah membelalakan mata dalam peradaban sekarang. Dia bisa membangun beberapa negeri di Asia dekat, termasuk di dalamnya adalah Cina, kemudian Korea, kemudian sebagian Thailand. Itu mereka-mereka yang pemahaman keagamaannya pun sama kuat. Artinya agama Buddha itu dengan pembaharuannya Shinto itu bisa membangkitkan Korea, membangkitkan Cina, membangkitkan Thailand, karena kita ketahui mereka-mereka adalah punya posisi tertentu dalam peradaban dunia. Nah itu yang tercatat. Permasalahannya kemudian Islam seperti apa? Nah, terlepas dari beberapa pandangan secara subjektif, memang kalau dilihat apakah Timur Tengah telah menjadi sebuah wacana ataupun juga negara-negara adidaya yang yang menyejahterakan, maka semua di antara kita pasti akan berbeda pendapat. Namun dalam kacamata kasat mata saja, memang Timur Tengah masih hanya dipenuhi ataupun juga disibukkan dengan dunia pertentangan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena memang sebuah kemandirian dan juga mungkin aplikasi dari pemahaman agamanya masih sangat-sangat beragam, tidak seperti di kawasan Asia Tengah ataupun juga di wilayah barat lah, dari Eropa menuju ke Amerika. Nah, ada sebuah harapan, ada sebuah keinginan bahwa ternyata Islam pun memiliki sebuah ghirrah ataupun memiliki sebuah gambaran, memiliki sebuah konsentrasi untuk memajukan peradabannya, untuk memajukan komunitasnya dan mengembangkan sebuah peradaban besar. Dan itu tentunya banyak juga bisa kita kategorikan dan kita catat, seperti misalkan bagaimana Empire Ottoman ataupun Turki Utsmani selama 600 tahun mereka menguasai. Namun walaupun kalau Max Weber melihat mereka memandang bahwa agama Islam itu berkembang dengan pedang, dengan kekuasaan. Bahkan Weber itu menuliskannya Islam sebagai agama soldier ataupun tentara, gitu ya. Itu yang dimunculkan oleh mereka, dan tentunya tidak terlepas itu adalah pandangan-pandangan kaum
orientalis lah, orang-orang barat yang tidak begitu akrab dengan Islam. Terlepas dari itu semua, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, memang kita harus lebih membelalakan mata kita bahwa di kalangan umat, pemahaman tentang kesetaraan, keseimbangan, dan kesamaan antara pikiran wilayah dunia dan juga akhirat itu belum seimbang. Masih terlalu besar, masih terlalu banyak, terlalu berpikir tentang akhirat, sementara dunianya tertinggalkan. Bahkan tidak acap sekali banyak para kiai yang mengatakan, "Tenanaonlah umat Islamah di dunia miskin, tapi di akhirat nanti kita masuk ke sorga." Dan ini kalau menurut saya yang pemahaman yang tidak progresif, yang justru memandulkan Islam itu sendiri. Harusnya kan narasi besarnya adalah kita menjadi orang yang hasanah fid dunya wal akhirah. Hasanah dunia wal akhirah itu dunia dan akhiratnya sama. Ma'tuf dan ma'tuf alaihnya digabungkan dengan wawu al-atifiyah, artinya al-mutasawwa fil hukm, dunia dan akhirat itu sama. Berarti terjemah yang paling baik adalah di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Harusnya kan demikian. Nah, kejomplangan pemikiran itulah yang kemudian menginspirasi banyak hal, termasuk mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang terinspirasi untuk lebih menyamakan ataupun juga mendinamiskan antara pemikiran dunia dan akhirat. Tidak apa-apa kita di dunia, karena memang dunianya juga kita akan bawa ke akhirat. Emang ayah Ustadz dunia anu dibawa ke akhirat? Jelas. Tanpa kita punya sesuatu di dunia, kita juga tidak akan bisa terbawa ke akhirat. Jadi dunia yang kita miliki diniatkan, didermakan, didedikasikan untuk kita menjadi orang-orang yang bisa menikmatinya di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Bahwa apa yang kita kumpulkan, apa yang kita dedikasikan, apa yang kita keluarkan keringat kita, walaupun dalam tanda kutip dunia, tapi kita niatkan untuk kita bawa ke akhirat. Maka di antara sekian juta, bahkan dalam Sunan Abi Daud pun menggambarkan dari sekian juta hadis sama beliau di resume, kemudian dilihat, kemudian jadi sekitar 4-5 ribu hadis yang kemudian dipakai oleh Abu Daud. Kemudian dari 4 itu Abu Daud melihat ada 4 hadis yang sangat-sangat paling tinggi, dan hadis yang paling tinggi menurut beliau adalah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal kita itu tergantung niatnya. Walaupun kita setiap hari berada di lapangan, di ladang, di pantai, di jalan, di kantor, tapi niat kita untuk kita bawa ke akhirat, maka jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Begitu simpelnya Islam menghadirkan antara sesuatu hal yang profan di dunia dengan suatu hal yang basit untuk ke akhirat kita. Jadi ternyata kita jalankan segalanya, tapi niatnya untuk niat ke akhirat. Walaupun setiap hari batur mah tahajud misalkan, ai urang mah ukurusukan di pasar. Kalau niatnya sama tidak ada bedanya. Artinya bahwa segala sesuatu itu tergantung pula niatnya. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Seukuran kepayahan kita maka akan ditentukan sesuatunya. Maka yang paling utama adalah bagaimana kita mengcovering semua yang kita lakukan itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lillahnya itu bukan hanya lillah dalam satu jalur vertikal, tapi juga jalur horizontal. Semua arah kita masukkan. Artinya dunia itu adalah sebagai tempat sujud kita untuk kita arahkan dan bawa ke dalam kenikmatan akhirat kelak. Bukannya di dunia wadin, kemudian di akhirat wadin akhir. Kita pindah dari sebuah lembah ke lembah lain, tidak.
dunia dan akhirat itu menyatu dalam sebuah obsesi kebaikan-kebaikan kita. Jadi dunia tempat kita menanam dan akhirat insya Allah kita akan menuainya tentunya. Nah, Ibu dan Bapak, nyambung dengan apa yang diobrolkan kita pada pagi hari ini adalah sebuah metode di dalam ataupun dari Al-Quran. Al-Quran menggambarkan kepada kita salah satunya adalah kita harus berusaha untuk memulai diri kita dengan jasad dan diri kita, kemampuan kita, kemudian menuangkannya, dan itu menjadi sebuah energi. Salah satunya adalah narasikan, biasakan kita untuk selalu menggambarkan tentang kesyukuran kita. Dan alangkah bagusnya untuk meleverage, untuk membangkitkan semua energi ini, diantaranya adalah dengan menuliskannya. Jadi ketika kita berpikir global untuk melakukan sebuah pergerakan yang lokal ataupun yang ada dalam kehidupan kita, kalau bahasanya Cak Nur itu think globally, act locally, berpikir secara global tapi actionnya secara lokal. Narasinya narasi besar, dunia akhirat, kemudian juga kemajuan zaman, kemajuan sebuah peradaban. Tapi tetap itu tidak terputus dari kehidupan keseharian kita yang up to date yang saat ini. Nah, bagaimana seperti apa caranya? Salah satu yang harus kita pelajari dan harus kita tekankan adalah bagaimana keseharian kita dibarengi dengan narasi kesyukuran yang dituliskan. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kemarin kita dari awal belajar tentang bagaimana teori-teori, kemudian juga alur pergerakan energinya. Kemudian mulai hari ini kita akan berupaya semaksimal mungkin, dan juga mulai hari besok itu kan termasuk Asyra awakhir dalam bulan suci Ramadan. Nah, kita lebih fokuskan dalam sebuah action dan proses penataan kejiwaan. Kesempatan hari ini, kita meyakinkan bahwa yang kita pikirkan, yang kita narasikan, kita harus ikat, kita harus jalankan. Salah satunya apa? Dengan menuliskannya. Nah, inilah inti dari PSBB, The Power of Syukur. Kalau Ibu dan Bapak menjadi peserta, ikut melaksanakan kegiatan PSBB The Power of Syukur ini, setiap hari kan Ibu Bapak selalu digedor, selalu diusahakan, diupayakan Ibu Bapak mana tulisan syukurnya. Setiap hari kita menuliskan, menarasikan 10 yang bisa kita syukuri. Kenapa? Karena memang Ibu Bapak di dalam menuliskan kesyukuran itu ada keajaiban. Di dalam menuliskan sesuatu yang ada dalam pikiran kita, dan itu merupakan koneksi dari kejiwaan kita, kemudian kita tuliskan dengan pulpen kita tuliskan dengan jempol kita dalam ketikan gadget kita, itu ternyata menjadi sebuah energi yang menjadi sebuah energi yang mengikat alam raya. Dan ini sesuai dengan teorinya kalau Rhonda Byrne bilang dengan the law of attraction. Jadi pikiran kita terfokuskan dengan memikirkan, kemudian menuliskan, maka akan menjadi sebuah kenyataan. Kalau kita memaksakan diri, memikirkan sesuatu hal yang bisa kita syukuri, kemudian kita patrikan, kita kunci dengan menuliskannya, maka itu akan menjadi sebuah daya tarik alam ini untuk bersekongkol menjelmakan apa yang kita pikirkan dan yang kita tuliskan. Maka yakinlah bahwa tulisan-tulisan kita yang kita tulis dalam keseharian kita itu menjadi sebuah ikatan pada energi-energi positif yang ingin kita jelmakan. Ibu Bapak, yang pertama poinnya adalah harus disadari bahwa siapapun yang menulis, dia mesti akan membaca. Dan tidak semua yang membaca, dia akan menulis. Nah, itu keajaiban pertama. Kalau kita menulis, mesti dia itu pasti membaca. Membaca itu bisa membaca pikiran, membaca kejiwaan, membaca diri, membaca teks buku gitu kan. Kita menuliskan, dia jelas pasti dia orang sudah membaca. Dan tidak sebaliknya, tidak semua orang yang membaca itu bisa menulis. Bisa saja Anda baca biasa sekali Anda membaca, tapi Anda tidak ikat dengan menuliskannya, dan itu menjadi sebuah sesuatu hal yang sedikit agak hambur, artinya tidak terikat, tidak diikat oleh kita. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, dengan menulis itu kan mengambil pulpen, kemudian menggerakkannya, kemudian menumpahkan pikiran kita dan hati kita ke dalam apa yang kita tulis.
ternyata itu menjadi sebuah metode kejiwaan. Jadi menulis itu adalah sebuah energi yang dahsyat untuk menarik sesuatu yang ada di dalam kejiwaan kita. Dan menulis itu adalah sebuah terapi kejiwaan. Itu yang harus harus disadari bahwa menulis itu adalah terapi kejiwaan. Kenapa? Salah satu contoh misalkan yang pernah terlihat dengan viral almarhum presiden kita Pak B.J. Habibie. B.J. Habibie itu kan orang yang sangat-sangat mencintai istrinya dan luar biasa lah cinta kepada Ibu Ainunnya. Ketika Ibu Ainun meninggal, keluarga Pak Habibie itu mengatakan bahwa Bapak termasuk orang yang drop sekali. Artinya ketidaksiapan itu ya. Makanya orang-orang ataupun orang kita itu harus berusaha berpikir apa istilahnya kemungkinan terburuk dan kita bisa memposisikannya. Dan tapi mungkin karena waktu itu di samping umurnya Pak Habibie sudah sangat-sangat sepuh, artinya ketahanan kejiwaannya pun agak melemah. Kemudian istrinya yang dicintainya meninggal, itu sampai diposisikan pada titik sampai pernah masuk rumah sakit jiwa. Ketika masuk rumah sakit, kata dokternya ada 3 hal. Pertama, memang dirawat di rumah sakit jiwa. Yang kedua, memang di terapi sebegitu ketatnya. Yang ketiga, nggak apa-apa di rumah, tapi ada keinginan untuk merubah diri. Dengan apa kata keluarganya? Dengan cara merubah dirinya? Dokter pada waktu itu sangat-sangat simple. Kata dokternya, kalau memang terbiasa, coba dikasih alat tulis untuk menuliskan. Jadi ceritanya ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, Pak Habibie itu kalau diem, kemudian nangis, kemudian diem, ketawa, senyum gitu kan. Itu kan arah pikiran yang kemana-mana. Nah, kemudian sama keluarganya di terapi, disiapkan, disuruh untuk menuliskan. Jadi seluruh yang dia pikirkan, dia tidak berpikir saja, tapi dia menuliskan. Jadi dari pagi sampai siang sore, karena memang ada benak yang melintas di pikirannya, kemudian dengan perasaannya gitu kan, dia tidak hambur kemana-mana, dia tulis semuanya. Dan setiap hari, katanya Pak Ilham Habibie itu, dan saya yang biasa menginikannya, ketika mulai agak lengah pikiran kemana-mana, langsung dikasih pulpen, kasih pulpen, terus saja nulis. Dan subhanallah, dalam menjaga proses ataupun juga masa-masa kritis itu sampai hasil satu buku. Jadi cerita yang ada di pikirannya Pak Habibie itu ditumpahkan di dalam kertas-kertas itu dan menjadi sebuah buku sampai sekarang, bahkan sampai difilmkan. Dan setelah itu masa kritisnya lewat, dan Habibie kan kita ketahui di akhir-akhir hayatnya beliau menjadi panutan banyak orang. Artinya bahwa menulis telah menyelamatkan Pak Habibie dari kegoncangan jiwa. Jadi menulis itu adalah sebuah energi yang menjadi alat untuk menyalurkan, kemudian mengarahkan dan menjadi sesuatu hal yang produktif. Maka dokter ahlinya waktu itu langsung membuat sebuah pernyataan yang berlandaskan pada kejadian Habibie itu, bahwa ternyata menulis itu adalah merupakan metode untuk terapi kejiwaan. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, dan memang terasa kita dulu, saya waktu SMA, kemudian awal-awal kita kuliah gitu kan, dulu mah ada sering tahu yang namanya buku Harvest ya, buku diary. Mungkin kalau tahun 90-an pada tahu buku diary, dan menuliskan sesuatu dalam kertas itu, dan kertasnya kan wangi gitu. Dulu mah agak ramai. Jadi bukunya bagus, kemudian dituliskan, kemudian
Kalau sekarang anak-anak sekarang nggak ada kalimat ataupun apa suasana itu. Nah, eh, kebiasaan ketika dulu waktu masih SMA, ketika ada masalah kemudian menuliskan, itu adalah sesuatu hal yang positif. Walaupun sekarang juga ada ketika nuliskan ya nuliskannya lewat apa nge-tweet ataupun juga apa di medsos gitu kan. Anak-anak sekarang kan begitu. Tapi intinya adalah bahwa memang kita rasakan menulis itu adalah sesuatu hal yang dahsyat. Menulis itulah sesuatu hal yang sangat-sangat apa istilahnya membantu kita pertama menyimpan memori kemudian juga menyimpan banyak hal. Di metode sekarang itu jarang sekali guru-guru yang kalau dulu kan kita sering mendiktekan ya, dikte kemudian ditulis, belajar menulis. Bahkan saya pernah pernah dikasih tahu oleh almarhum ibu saya itu kalau menulis tuh rapi banget. Kemudian yang kecil, yang besarnya itu kelihatan. Kata ibu saya, Vic, kok kamu nulisnya itu nggak beraturan, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang ini gitu kan. Karena memang di zaman saya tidak diajarkan bagaimana cara menulis. Kata ibu saya, zaman SR dulu mama, almarhum, dia itu belajar. Jadi dalam buku itu dulunya dibagi dua garisnya. Ada garis besar, ada garis kecil, ada garis apa tinggi, ada ini. Nah, kalau huruf besar itu dalam ruangan yang besar. Mungkin Pak Haji Hilman lebih tahu ya zaman dahulu bagaimana menuliskan cara menulis. Misalkan A besar, kemudian A kecil ada garisnya. Dulu itu buku itu bukan satu garis gitu. Tapi Buku elok mungkin saya kalau sekarang. ya mungkin ada jadi ada dua sehingga latihan itu dan seluruh rata-rata saya lihat orang-orang sepuh itu tulisannya bagus-bagus karena belajarnya dari hal-hal seperti itu dan memang dari dulu proses menulis itu adalah proses yang memang diajarin oleh oleh guru-gurunya. Nah, dunia itu mungkin di zaman sekarang sudah mulai agak agak pudar karena memang mungkin beda zamannya. Namun saya ingin mengatakan bahwa proses menulis itu selain adalah kapabilitas ataupun kemampuan untuk bisa menuliskan dengan baik adalah juga ada terapi kejiwaan. Coba aja Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, kalau kita kalau kita masuk dalam kondisi yang galau gitu ya. Cobalah ambil buku kosong, kemudian kita menuliskan apa yang ada dipikirkan, tuliskan saja. Nggak usah kita berpikir, kayak jangan-jangan nggak enak nih dibacanya. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk menumpahkan sebuah energi, tuliskan saja. Nah, kemudian itu akan menjadi sebuah di samping kenang-kenangan, tapi itu menjadi sebuah tumpahan energi yang sangat-sangat positif. Nah, maka saya sangat-sangat optimis seandainya Ibu dan Bapak dalam kegiatan PSBB ini pun terus kita berusaha untuk menuliskan apa yang kita pikirkan dan kita fokuskan pada hanya kesyukuran saja. Ternyata itu sudah menjadi sebuah solusi secara kejiwaan dan juga solusi secara energi untuk menariknya dan membiasakan kita berpikir dan juga melakukan hal-hal yang positif. Artinya dalam menulis itu ada the miracle, ada keajaiban. Maka tolong kita biasakan terus untuk bisa menuliskan. Dan alhamdulillah semua peserta PSBB The Power of Syukur sudah terbiasa untuk menuliskannya, untuk menggambarkannya, untuk membuat sebuah narasi dalam tulisannya. Terlepas itu mau kita anggap bagus ataupun enggak bukan urusan. Yang jelas kita fokuskan pikiran kita, hati kita pada sebuah tulisan, pada sebuah ketikan sehingga mengalur energinya begitu saja. Nah, Al-Quran pun menggambarkan bahwa memang salah satu di antara hal yang harus kita ikat adalah dengan kalimat faktubuhu. Idza tadayantum bidainin faktubuhu. Kalau ada transaksi, adapun itu pinjam meminjam ataupun apa, itu pun kata Allah faktubuhu, dituliskanlah. Maka menuliskan sesuatu itu adalah merupakan sebuah keajaiban yang harus kita biasakan, yang harus kita berupaya maksimal mungkin untuk terlaksana. Maka mudah-mudahan siapapun kita jangan merasa saya nggak bisa nulis, tidak ada. Kalau di dalam dulu saya pernah sering mengikuti kegiatan kursus jurnalistik ya. Salah satu yang dimunculkan oleh kakak-kakak kelas kita itu bahwa
tidak ada orang yang tidak bisa menulis. Tidak ada orang yang tidak bisa menulis. Kalaupun, aduh itu orang bisa ya, bisa bikin buku, bisa bikin artikel, bisa semuanya bisa. Hanya kesempatan saja yang belum ada. Artinya bahwa tidak ada orang yang tidak bisa menulis. Semuanya pasti bisa menulis. Ada yang tidak menulis, kata yang bisa tidak menulis siapa yang tidak punya tangan. Siapa bilang menulis itu kan bukan hanya dengan tangan, dengan mengetik ataupun juga dengan ngetiknya juga bisa pakai apa saja. Kemudian juga merekam dengan suara, itu pun bisa. Artinya semua orang bisa menulis, menarasikan sesuatu yang dia pikirkan, yang dia rasakan ke dalam sebuah produk tulisan. Jadi Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, mari kita memulai, mari kita meyakini bahwa memang kebersamaan kita di PSBB ini salah satunya adalah mengharuskan kita untuk menuliskannya. Apapun yang terjadi, kita tuliskan. Seperti hal yang misalkan sering saya sampaikan, saya kalau buka laptop itu mesti di halaman pertama itu ada satu tulisan ataupun juga icon, di situ dituliskan lembaran syukurku. Kemudian saya klik, kemudian saya tulis apa saja yang terlintas. Tulis, setelah itu udah masuk ke tulisan-tulisan yang lain ataupun ke garapan-garapan yang lain. Dan itu sangat-sangat bagus. Kalaupun tidak punya laptop, pakai handphone ataupun juga pakai tulisan kertas, itu sangat-sangat bagus. Saya punya guru saya mengajarkan, bahkan beliau itu kalau ke kantor, kalau ke sekolah dulu sering pakai motor dan jauh ke sekolahnya. Terus satu ketika ujung-ujung dia berhenti di sebuah tempat yang sepi gitu kan. Kemudian buka jaketnya, buka buku kertasnya, kemudian menuliskan di punggung motornya. Paling cuma sekitar 3-4 menit. Mau ditanya, apa Pak lagi ngapain? Barusan lagi nyetir, katanya lagi motor, terlintas ada satu ide, kemudian dituliskan. Kenapa tidak nanti saja? Itu biasanya lewat. Jadi ide-ide itu tidak datang kapan saja kita inginkan. Jadi kalau kita datang ide, cepat kita tuliskan. Dan memang betul, saya praktekkan itu. Saya dari guru saya itu dapat pelajaran dimanapun seperti apapun, ketika dapat lintasan cepat diikat dengan tulisan. Misalkan, terlintas pengen bikin gitu kan, langsung buka tuliskan. Nanti kalau sudah rileks, nanti kalau sudah ada waktu banyak, kemudian dibuka lagi, nyambung lagi. Dan itu terkadang, itu mungkin berhubungan dengan hidayah ya, dengan arahan inspiring dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita pikiran kita terlintas untuk terfikirkan dan terasakan sesuatu, maka segeralah diikat dengan apa? Salah satunya dengan tulisan. Memang tulisan itu, menuliskan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat prinsip dalam sebuah perkembangan. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengatakan bahwa dengan optimis kebiasaan kita di PSBB The Power of Syukur ini, yang paling kentara adalah apa? Yaitu menulis. Kegiatan inti kalau beli bukunya mungkin biasa, punya bukunya biasa, trainingnya seperti biasa. Yang membedakan PSBB dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain adalah menulis. Kenapa harus menulis? Itulah yang tadi saya gambarkan. Maka saya senantiasa menganjurkan, memaksakan diri untuk selalu menyampaikan, Ibu Bapak, mari menuliskan. Setiap hari jangan kurang dari 10 hal yang bisa kita syukuri. Tuliskanlah. Itu memang hal yang simpel, tapi karena kesimpulannya itu kadang-kadang kita lupa bahwa di dalamnya ada the miracle, di dalamnya ada keajaiban yang luar biasa. Selamat, mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa melanjutkan, bisa mengusahakan diri, memaksakan diri untuk bisa menikmati, melantunkan ataupun juga mengalurkan pikiran dan perasaan kita dalam sebuah tulisan-tulisan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara, dan saya kembalikan kepada Ustadz Fahmi Gumelar. Hatur nuhun, monggo Ustadz Fahmi. Alhamdulillah, Ibu Bapak, menarik sekali ya tentang tulisan ini.
bagaimana bisa mengeluarkan energi positif dari sebuah tulisan. Kayaknya udah ada yang tepuk tangan, yang ngacung, ada 5 jari. Kepada Ustadz Anwar Baihaqi yang duluan, yang pertama. Mangga. Mangga, Ustadz Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz, atur nuhun, inspirasi pagi luar biasa. Menginspirasi untuk berkegiatan selanjutnya. Ustaz, memang dalam hal tulis menulis ini kalau kita kemarin di program One Pesantren One Product itu selalu saya tekankan kepada peserta dari pesantren itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus punya fakta dan data gitu ya Ustaz. Ya, betul. Mungkin awalnya dari menulis itu. Jadi ketika kita bernegosiasi, berhujah gitu kan, ada fakta dan data. Apalagi kalau kita memang berbicara dengan birokrasi gitu kan. Kalau hanya bicara saja ya tidak ada kekuatan, apalagi dengan hukum gitu ya. Jadi fakta dan data itu harus disodorkan. Nah itu memang awalnya itu dari tulisan gitu Ustaz ya. Nah mungkin juga itu jadi energi positif gitu ya ketika kita melakukan hal-hal atau kegiatan sehari-hari kita gitu. Nanti ada memori di belakang itu. Itu Ustaz mungkin. Tapi ini yang saya menjadi sharing adalah di awal tadi Ustadz menggambarkan narasi tentang saya tertarik sekali, nggak tahu dengan bisnis ini luar biasa Ustadz ya gitu ya. Jadi saya berharap gitu ya kita itu bisa meningkatkan tingkat kesolehan itu baik spiritual juga kesolehan secara sosial gitu Ustadz ya. Jadi sebetulnya narasi-narasi Max Weber itu ketika peradaban manusia itu dimulai dari zaman batu lalu berevolusi ke perkebunan atau ladang. Kalau nggak salah ini Ustaz, mohon maaf. Lalu berevolusi lagi ke tingkat pabrik atau industri yang tadi Ustaz sampaikan. Nah mungkin narasi sekarang ini kita peradaban berevolusi dengan IT Ustadz, informasi teknologi gitu kan, dimana kalau mereka menguasai IT atau informasi dunia di genggamannya. Contoh yang paling kecil lah yang di negara kita itu Nadine gitu ya, dia bisa berbisnis dengan informasi teknologi tanpa dia harus bertemu dengan end user atau dengan karyawannya, dia sudah bisa mengendalikan dengan bikin dia Gojek yang gitu kan, dia tidak tahu siapa yang di bawah dia, padahal itu dengan IT dia bisa beribu-ribu orang gitu kan, ngomongin itu berapa dia penghasilannya gitu Ustaz. Nah sebetulnya konsep ini Rasulullah mungkin dahulu sudah menyampaikan Ustaz di masjid-masjid ya, ketika berkumpulnya banyak orang gitu kan. Nah kalau kita mungkin dengan koperasi gitu Ustadz ya, ketika banyak sekumpulan orang, mungkin kita di zaman ini peradabannya tidak tertangkap dengan sistem IT-nya gitu kan, informasi teknologinya, sehingga orang lain lagi gitu yang duluan gitu Ustadz. Nah ini Ustadz mungkin narasi ini bagaimana bisa dipulihkan kembali gitu kan, bisa dibangkitkan lagi gitu kan, terutama untuk keumatan Ustadz. Saya suka sedih gitu kan, kadang-kadang suka, apalagi yang di pesantren-pesantren salafi gitu kan, untuk membangkitkan itu kok susah gitu kan, banyak benturan-benturannya gitu kan. Ini alhamdulillah sekarang kemarin pesantren Al-Fatah udah berapa kali pertemuan. Ini pesantren Al-Fatah itu salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Bandung Barat. Malah hafidh yang pertama itu lahir dari Al-Fatah gitu kan. Banyak lahir dari pesantren Al-Fatah.
Ini kemarin saya masuk untuk membangkitkan ekonominya lewat jalur koperasi, Ustaz. Tapi memang ini luar biasa gitu perjuangannya. Apakah ini harus bagaimana nih istrinya Ustaz gitu kan? Sementara potensi itu luar biasa di kami itu Ustaz gitu kan. Jadi kebangkitan-kebangkitan yang tadi oleh Max Weber disampaikan itu ketika kaum kapitalis itu dengan kesolehan yang tinggi gitu sehingga bisa merubah dunia gitu kan. Nah, Ya. mungkin saat ini harusnya kita yang membangkitkan gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini kan Ustadz, kalau menurut saya sih Ramadan itu melatih kita gitu kan untuk meningkatkan kesolehan baik spiritual maupun sosial gitu Ustadz dengan diakhiri Ya. dengan zakat gitu ya. Nah itu narasi itu gitu kan, apakah harus soleh dulu, kaya dulu atau harus melahirkan bisnismen dulu yang tangguh gitu Ustadz ya gitu. Makanya kemarin lihat di Jogok Rakyat, di Alpala, di mana di luar itu takmir masjid itu kaya-kaya gitu Ustaz ya. Ya. Sehingga masjid itu dia tidak berfokus dengan pembangunan fisiknya gitu kan, tapi justru orangnya, mennya gitu kan Ustaz ya. Nah ini Ustaz mungkin narasi besar ini gitu kan bagaimana gitu kan. Tadi Ustaz mengatakan bahwa eh, think big gitu berpikir besar global tapi duit gitu kan lakukannya lokal gitu kan, tapi yang terjadi gitu kan di lokal ini Masya Allah gitu kan, jadi mindset pola pikirnya itu SDM-nya tuh memang tidak sama kan humannya itu. Nah itu masuknya tuh Masya Allah tabarakallah gitu. Ini ada Kang Ahro, kalau Kang Ahro mendengarkan ini yang mengawal dari Dinas Koperasi dan UMKM, Kang Ahro itu tentang pelatihan di OPOP itu. Nah, mungkin lebih tahu banyak gitu keadaan di lapangannya. Yang saya rasakan sebagai pendamping di pesantren-pesantren, kenyataan seperti itu Ustaz gitu. Ini kapan kita mau mulai membuka gitu kan, membangkitkan narasi-narasi ekonomi untuk keumatan ini. Itu juga Ustaz nuhun pisan. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ustadz Anwar. Jadi pertanyaannya apa ini? Curhat, Luar biasa. Proses Langsung Pak Fahmi ya. Langsung ya. Terima kasih Ustadz Anwar. Memang beliau adalah sharing, menambahkan, dan alhamdulillah kita kita terinspirasi juga. Dan memang kalau mungkin saya terlalu banyak teori, beliau kan langsung praktek ya di pesantren-pesantren. Termasuk saya pun secara pribadi, Kang Anwar berupaya semaksimal mungkin. Waktu itu saya punya kegiatan, punya program untuk membuat inkubasi bisnis. Jadi saya sama manajemen dari pesantren Idrisiyah itu mencoba menginkubasi, membuka beberapa outlet, membuka beberapa minimarket, dan dari Idrisiyahnya sudah oke, dari pesantrennya sudah oke, semuanya sudah oke. Itu yang saya rasakan selalu saja ada masalahnya gitu kan. Masalahnya dari atas, dari bawah, dari semuanya. Tapi intinya adalah kita selalu mengatakan kalau kita mau sukses, yang tidak ingin sukses juga besar energinya. Salah satunya punten, mungkin biar kita tidak terlalu berpikir materialistik gitu ya. Kenapa? Salah satunya adalah setan, Kang Anwar. Kenapa? Iblis itu kan qala fabima aghwaytani la uzayyinanna, salah satunya itu. Kemudian wala ughwiyanahum ajmain. Aku akan perdayakan umat Islam itu nggak bakal maju kata dia. Aku akan perdayakan, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kita ingat sifat-sifat narasi mereka. Inna syaitana ya'idukumul faqr. Salah satunya adalah setan itu membuat agar kita fakir. Nah, artinya saya ingin mengatakan dengan pemahaman yang syumul, mari kita berpikir tidak hanya terlalu materialistik bahwa musuh kita itu bukan Cina, musuh kita itu bukan Eropa, musuh kita itu bukan orang-orang yang canggih, tapi musuh kita itu adalah setan gitu. Memang agak berat.
bahasa ini memang agak berat kalau misalkan kita sampaikan, kita kumpulkan para pebisnis-pebisnis, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, hati-hati loh, kita ini berperang untuk bisnis, kemudian lawan kita adalah setan. Itu mesti semuanya akan tertawa, Anwar. Kenapa? Karena memang kita merasakan ada kejomplangan antara pemikiran materialistik yang ada di masyarakat dengan pemikiran materialistik yang ada di kita. Kalau kita mungkin kemarin sudah kita sampaikan bagaimana setan itu masuk dalam kehidupan kita yang lebih lebih dalam ya, pikiran kita, perasaan kita gitu kan. Nah, sampai pada satu titik bahwa hati-hati loh itu setan. Nah, sama halnya ketika orang masuk ke rumah sakit misalkan, ada masalah A, B, C, D gitu kan. Menurut standarisasi logika, menurut standarisasi medikal, ini adalah ini, tek gitu kan. Apakah rela? Apakah dia mampu menerima bahwa kita mengatakan, Kang, itu yang begini, itu adalah jin, ini setan. Nah, mestinya kalau kita pemahamannya itu it's okay. Oke, kalau menurut dokter, ini di dalam sini ada sumbatan. Ini susah sekali sumbatannya gitu kan. Nah, dalam versi lain kita berpikir bahwa itu sumbatan itu jin loh. Setan loh gitu kan. Nah, jin nggak halangan gitu, Ustaz. Iya, kayak misalkan jalur syaraf otaknya tersumbat. Kemudian ada mohon maaf, istilahnya itu syaraf terjepit gitu kan. Berani kita mengatakan, Kang, itu saraf terjepit, itu yang menyebabkan menjepitnya itu setan loh. Udah direkam ya mungkin. Iya, harusnya kalau menurut saya secara pribadi itu memang benar. Artinya kalau menurut masukan ke CT scan misalkan, orang di CT scan, wah ini ada masalah ini. Nah, kita harus yakin bahwa sesuatu hal yang terjadi itu memang dari setan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa inna syaitan lakum aduwwun. Jadi ketika pendekatan kepada mereka disampaikan itu tidak cukup dengan materi, tidak cukup dengan gambaran secara materialisme. Ibu bapak begini nih, cash flow-nya harus begini nih. Kemudian caranya begini nih, caranya begini. Itu gagal. Kenapa gagal? Ingat secara jalur spiritual. Oh iya, ada setan gitu. Nah, maka pemikiran itu pun memang tidak boleh dilepaskan begitu saja. Bagaimana cara menghindarnya, bagaimana cara menanganinya. Mohon maaf kalau memang terlalu agak koprol gitu pemikiran saya. Saya yakin dengan dosen saya yang pernah menuliskan bahwa semua penyakit itu dari jin. Nah, ada pertanyaan begini, ada penyakit yang ditimbulkan ketika jatuh kemudian bermasalah gitu kan. Ternyata jin setan pun itu bisa menjorokkan kita, jadi kita jatuh gitu kan. Dari jatuh itu kemudian ada masalah dari kesehatan kita. Artinya mereka itu istilahnya itu bisa melakukan banyak hal. Intinya satu, agar kita tidak sukses, agar kita tidak berhasil. Nah, maka dalam melihat agar kita ingin sukses, tidak melulu melihat tuh orang barat tuh berhasil, tuh orang tidak, tapi menyamakan dengan yang namanya spiritualitas. Nah, kalau saya lanjutkan dengan narasinya Max Weber tadi, bahwa Max Weber itu sebenarnya memunculkan satu kata ketika orang-orang yang soleh memimpin perusahaan. Kata dia bahasanya begini, kalau sebenarnya orang-orang yang soleh itu ketika memimpin perusahaan, hal-hal yang sebenarnya berpikir duniawi itu dia bisa elakan semudah dia mengelakkan kain yang ada di dalam kain yang ada dalam tubuhnya, akhirnya gampang, hal dunia itu gampang. Tapi ternyata kata beliau, kain yang selendang yang menjadi kebesaran orang-orang suci itu tentang dunia, ternyata kain itu menjadi penjara besi. Nah, itu yang disilakan dengan iron cage. Nah, itulah kesalahan ataupun juga kebablasannya orang-orang barat yang tadinya diinspirasi oleh orang-orang soleh, tapi setelah dia kaya, kekayaannya justru menjadi penjara besi. Akhirnya menjadi ada kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Padahal kan kalaupun dia kaya, mestinya orang kaya dengan miskin itu tidak boleh ada bedanya.
Nah, itu kemudian secara natural menjadi sebuah penjara besi. Nah, kemudian oleh beberapa ilmuwan disebut itu dengan istilah iron cage. Nah, konsepnya Max Weber itu sebenarnya hanya mengantarkan pada kapital. Pertanyaannya, bagaimana cara melanjutkan narasi solehnya orang-orang yang soleh terhadap agama agar tetap bisa menguasainya. Salah satunya disertasi yang saya kemarin gambarkan itu, dan istilahnya ruhnya itu ada di dalam pergerakan sebuah tarekat. Artinya walaupun dia banyak saving money-nya, fundingnya juga banyak, tapi dia tidak mempengaruhi hubungannya dia dengan Tuhan, hubungannya dengan dirinya. Kenapa? Walaupun banyak, itu bukan milik kita. Walaupun depositonya berbiliar-miliar misalkan, ketika dia meninggal, dia makan nggak? Kan enggak. Yang justru akan dia makan, yang dia dapatkan adalah ketika disedekahkan, ketika diberikan untuk sebuah kebaikan. Dan itu yang memang kelanjutan. Maka apresiasi dari penguji, dari promotor kemarin yang saya rasakan adalah bahwa disertasi ini adalah merupakan kelanjutan dari cerdasnya Max Weber yang zaman dulu menginspirasi, kemudian tetap menjaga kesolehan. Artinya bagaimana orang-orang soleh itu tetap menjadi orang the hero dalam sebuah perusahaan. Artinya kalau misalkan problematika tadi yang Ustadz Anwar sampaikan, ya itu tadi, artinya kita jalani bersama-sama, dan ingat bahwa di situ pun ada setan. Artinya kita harus lebih kuat dari setan. Itu dia. Jadi, setannya nggak kelihatan, Ustaz. Nah, makanya di antara kesusahan kita kan lawan kita nggak terlihat gitu kan. Nah, artinya bagaimana kita nanti, jadi Ustadz Anwar, nanti kita harus punya pelatihan untuk para pemimpin-pemimpin perusahaan, bagaimana mendeteksi setan gitu kan. Betul. Kita kumpulkan ustadz-ustadz, kiai-kiai, kita training bagaimana caranya ustadz masuk ke dalam sorban kiai, sorban ustadz gitu kan. Itu luar biasa. Dan materi-materinya sebenarnya mereka sudah biasa. Misalkan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kalau kita kalau kita bedah, salah satunya itu banyak menyinggung para kiai, para ustadz. Jangan bilang istilahnya khusyuk, jangan bilang ikhlas itu kan. Tapi begini itu banyak ininya kalau kita bisa menguraikannya gitu. Artinya maka kalau diistilahkan oleh Imam Ghazali itu kan Ihya Ulumuddin. Jadi menghidupkan ilmu-ilmu agama. Apa bedanya dengan yang dibangkitkan oleh Max Weber ketika membangkitkan kaum Protestan? Jadi Ulumuddin itu ilmu-ilmu agama yang real, yang benar, itu spiritnya dibangkitkan salah satunya walaupun memang Imam Al-Ghazali terlalu keras ketika membenturkan dengan filsafat, maka muncullah kitabnya Ibnu Rushd yang Tahafutul Tahafut ya. Kan beliau menuliskan satu ke Tahafutul Falasifah, kemudian dibantai oleh Imam Rusdi Tahafutul Tahafut. Tapi terlepas dari perbenturan antara Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd, bahwa intinya adalah sama. Kehidupan zaman dulu, zaman sekarang, dan ke depan pun sama. Karena Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan anak Adam, Allah ciptakan setan. Padanannya ada. Artinya kalau ilmu itu sudah kita padankan, maka tinggal sebuah action ataupun juga pergerakan. Jangan sampai teori-teori yang sudah membumbung itu kemudian menyetop kita untuk berbuat. Itu mungkin sekedar komentar dari sharingnya Ustadz Anwar saja. Atur nuhun, saya kembalikan ke Ustadz Fahmi. Mangga, sami-sami Ustadz, nuhun. Ya. Yang kedua ada dari Abu Utsman Rumpin nih. Silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Zainur Rafiq dan seluruh ustadz-ustadz para senior. Mohon memperkenalkan diri dulu ya. Saya ini pendatang baru. Silakan. Ya, namanya Abdul Haris.
asal Sumatera Utara, Ustaz. Jadi Masya Allah. eh, dapat istri orang Sukabumi, dulu di Mesir itu HMM. Oh iya iya, Masya Allah. Jadi ya hampir 4 tahun sih sebenarnya sudah bisa nisbah al-Bukhari sebenarnya sudah di sini. Udah naturalisasi Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Jadi saya merasa dari penyampaian Ustaz Zainur Rafiq, Ustaz Anwar Baihaqi tadi ini luar biasa ya. Jadi saya merasa orang yang telah memulai ini. Jadi kelamaan di Malaysia hampir 12 tahun selama di Azhar. Masya Allah. Jadi insya Allah mohon doanya, saya ada cita-cita lah ya, pengen punya pesantren di Sukabumi, di kampungnya istri. Dan insya Allah dimulai Lebaran ini, Syawal nanti membuat rumah Quran dulu, karena belum kelihatan bahannya di mana, tempatnya di mana gitu. Tapi insya Allah saya udah mulai. Siap, Masya Allah. Mabruk, Ustaz. Jadi mohon doanya juga, Ustaz. Jadi kalau bahasanya agak aneh sendiri di sini, ya mohon dimaklumi ya. Namanya juga orang Medan ya. Nah, menarik yang Ustaz Zainur Rafiq sampaikan, kalau temanya sebenarnya kan tentang the power of syukur ya. Tapi Ustaz Zainur Rafiq menekankan tentang penulisan. Kalau kita dulu di HMM itu ada namanya Ustaz Qasim Nur Seha yang ibaratnya ya yang menggebrak lah, anak HMM ini malas nulis lah, anak HMM ini ya malas baca segala macam, bagaimana mungkin dia bisa nulis kalau nggak baca kan gitu ya. Jadi sangat menarik. Kemudian disampaikan Ustaz Anwar Baihaqi tadi terkait praktek di lapangan bagaimana Islam ini ya selalu belakang selalu ketinggalan ya. Jadi anak ingat dengan debat antara Syekh Azhar, Syekh Ahmad Thayyib hafizahullah dengan rektor Jamiah Al-Qahirah itu ya, Cairo University. Ketika turas itu perlu di di review ulang segala macam, akhirnya Dr. Ahmad Thayyib kan membantah. Jadi yang perlu pemahaman kita terhadap turas, pemahaman kita terhadap ajaran agama kita sendiri, bukan turasnya yang salah. Kalau seandainya turasnya salah, kok bisa dulu ya? Dulu ada dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, Turki Utsmani, sebelumnya ada dinasti Mamluk di Mesir, segala macam. Jadi jangan salah pemahaman terhadap turas. Turasnya udah benar. Bagaimana mungkin Arab yang nggak punya peradaban bisa menang perang dengan orang Romawi yang sudah maju sebagai penguasa dunia waktu itu ya. Jadi ini bukan masalah turasnya, ini masalah orangnya. Jadi kita ini ya su'ul faham lah mungkin ya. Maksudnya kita tidak merasa agama kita itu tidak bangga dengan ajaran agama kita sendiri, ya masyarakat kita ya. Kalau kita di sini insya Allah, karena memang ya Azhar itu cukup kuat mengajar kita, mendoktrin kita juga supaya Islam itu memang harus dibumikan gitu. Jadi ajarannya itu harus benar-benar ya, kalau Profesor Quraisy membumikan Al-Quran itu benar, ya kan? Bukan hanya sekedar istilahnya ya simbol gitu kan. Islam itu bukan simbol, Islam itu kan ajaran itu gitu ya. Nah, jadi Anda tadi menarik power of syukur itu pengen ya banyak mengkaji ya, cuman karena tadi Ustadz lebih fokusnya menggebrak, fokusnya memotivasi, fokusnya untuk menulis. Jadi Anda terpaksa beli bukunya Ustadz. Sudah transfer uangnya, tinggal menunggu. Masya Allah. Transfer, anak harapannya bisa sampai sebelum Syawal gitu ya, mudah-mudahan. Insya Allah, Ustaz, siap. Jadi mungkin di sini bukan pertanyaan ya, sharing lah ya. Ya, siap. Kan punya grup, punya komunitas. Jadi itu memang kita harus sering-sering ngopi nih, Zat. Supaya terus terupdate programnya, saling mendukung dan saling mengisi ya. Zainur Rafiq dengan tulisannya, dengan pemikirannya, dengan segala macam lah. Nah, betul, jadi perlu sering-sering kita kopdar, sering-sering kita bertukar pemikiran, sering-sering kita ibaratnya ya saling mendukung supaya agama Islam itu membumi di Indonesia, dan bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya kita dipanggil ketika perlu baca doa, kita dipanggil ketika kita untuk ritual-ritual keagamaan. Ya kan, kita harus usaha juga, kita harus mengembangkan bahwa Ustadz itu bukan hanya ngajar, Ustadz itu bukan hanya jadi imam, Ustadz hanya bukan hanya baca doa gitu. Ustadz itu ya punya perusahaan,
Ah, kan? betul itu. Udah Nah, itu virusnya udah kena itu, Ustaz. jadi aku merasa tadi terlambat turun ke Indonesia dan ya alhamdulillah Allah takdirkan Iya. keluarnya di Bogor karena COVID. Oh iya. 5 menit itu masih panjang. Kalau tidak COVID mungkin masih di sana ya. Tapi Allah ya menakdirkan Ana berdomisili di Bogor dan insya Allah ke depan akan di Sukabumi. Siap, mantap. Jadi permohonannya kalau bisa kita sering-sering ya. Ana baru dapat informasi ini, informasi terkait Siap. PSBB. Tadi Mas Zain, apa itu PSBB? Apakah menerima santri baru atau gimana? Belajar pertama intinya ya, Zat. Nah, itu saja mungkin jazakumullah khairan terkait kesempatannya. Mudah-mudahan saya bisa ikut sampai selesai, sampai Ramadan selesai dan di Syawal, dan harapannya bisa bertemu bertatap muka. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung Ustaz Fahmi ya. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz. Saya pun termasuk orang yang sangat-sangat senang sekali bisa nyambung dengan hadratak bahwa kebiasaan ataupun termasuk komunitas ini, insya Allah kita ingin bangun sebuah pergerakan yang walaupun sangat-sangat lokal. Insya Allah kawan-kawan termasuk Ustadz Anwar dan juga tim masuk di komunitas ini. Beliau itu adalah penggerak, Ustadz. Beliau itu penggerak OPOP. OPOP itu one pesantren, one product. Jadi ilmunya sangat-sangat luar biasa. Sejauh Barat itu orang-orang yang punya pergerakan itu luar biasa. Harusnya memang beliau sudah menjadi gubernur ya, insya Allah. Insya Allah. Ya, harusnya beliau memegang semua pesantren se-Jawa Barat itu kan. Cuman kita ketahui itu tadi, jadi setannya lebih kuat juga gitu kan. Jadi gitu. Insya Allah kalau misalkan tadi diwacanakan untuk kopdar, insya Allah sedikit-sedikit kita pun mulai bergerak dan kita tahadus bin nikmah. Ustadz kita di komunitas kita kemarin juga Ustadz Anwar dan kita sudah berusaha ya sedikit-sedikit lah membeli membeli kendaraan. Jadi nanti Ustadz Fahmi pasti akan berkunjung ke rumah antum Ustadz, ke mana? Ke Bogor ataupun juga ke Sukabumi. Insya Allah kita akan agendakan. Jadi karena Ustadz karena mobil LGX-nya udah dipakai branding gitu kan, kalau nggak datang itu dosa gitu. Betul, kita agendakan lah. Jadi salah satu inspirasi dari The Power of Syukur kita kali ini memang alhamdulillah baru beberapa hari kemarin kita bisa membeli 1 unit mobil, salah satunya untuk bisa kopdar, ya kan, bisa kemana-mana, dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita untuk muter kemana-mana, dan kita berdoa mudah-mudahan mobil itu bisa diisi dengan air aqua biar tidak usah beli bensin gitu. Harus ini Ustaz. pakai energi jeblak gitu ya. Oke, insya Allah Ustadz kita akan agendakan. Memang kita tidak boleh ngomong saja, kita tidak boleh bicara saja. Umat sudah muak dengan ustadz-ustadz yang terlalu banyak pidato di mimbar-mimbar, tapi dia tidak mengajak untuk mencangkul mencangkul tanaman, kemudian mengajak untuk berdagang, kemudian juga mengantarkan untuk kita bisa menguasai IT kalau Ustadz Anwar tadi gambarkan. Jadi memang saya sepakat bahwa Ustadz itu jangan hanya diam di meja, kemudian nunggu amplop yang disetorkan oleh guru-gurunya gitu kan. Masih mending kalau amplop yang disetorkannya itu adalah isinya uang. Tapi bayangkan kalau amplop yang disetorkan isinya pertanyaan-pertanyaan. Langsung begini.
Artinya memang kita berusaha semaksimal mungkin dari wilayah ataupun dari kalangan kita lah, dari ustadz-ustadz yang harus memiliki cara berpikir spiritual yang progresif. Bukan hanya wacana, tapi memang kita harus menuntun umat. Kalau saya boleh menggambarkan, kemarin saya ngobrol sama rektor saya di di Al-Jabar itu, di antara keberhasilan orang-orang Barat di Jerman. Beliau baru pulang dari Jerman. Kenapa orang Jerman itu maju-maju, kemudian ya baguslah. Salah satunya adalah karena sekolah mereka gratis. Dan yang luar biasanya, yang mohon maaf, yang luar biasanya ustadz-ustadz kita ya tafakhur. Ustadz-ustadz kita menerima dan juga menikmati bahwa dia punya sekolah yang mahal, dibayarnya mahal. Artinya kalau kita punya sekolah yang mahal itu bukan prestis, itu sama saja dengan menggencet umat gitu kan. Harusnya ustadz itu punya sekolah yang gratis, tapi berkaliber kualitasnya tinggi. Artinya dia bisa membayar kos pendidikan. Dan termasuk di Barat, di mana-mana itu sekolahnya memang gratis. Tidak akan punya generasi yang baik selama kita belum bisa menggratiskan sekolah generasi kita. Maka mari kita mulai, kalau bahasanya Syekh Yusuf Qaradawi itu inqadhu ma yumkinu inqadhuhu. Minimal yuk kita berusaha. Tadi Ustadz gambarkan, saya mau buka madrasah, saya buka pesantren. Itu sekalian dengan sekolahnya. Kalau bisa harus digratiskan, gratis tapi juga berkualitas. Dari mana? Salah satunya dari produksi tadi. Nanti Ustadz Anwar juga akan meng-coach kita bagaimana cara apa nih di Bogor yang bisa dilakukan. Misalkan kemarin saya punya teman di Kasomalang. Di Kasomalang itu dia punya kedai kecil untuk buat gorengan pisang yang besar itu, kapak ya, kapus tanduk. Nah, itu luar biasa. Omsetnya per hari itu sampai 800 sampai 700 ribu. Nah, insya Allah nanti pulang ini kita akan berusaha merapat ke beliau, terus mengembangkan. Kemudian itu pisang gorengnya kita akan poles sedemikian rupa, kita akan bantu minimal bisa ekspor ke Mesir ataupun ke Dubai. Kalaupun tidak dimakan oleh orang-orang Dubai ataupun Mesir, minimal oleh diaspora ya. Artinya harganya menjadi level internasional. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan ataupun juga UMKM yang seperti itu, dan siapa yang menggerakkannya. Nah, salah satunya saya dan juga kawan-kawan ingin juga berkontribusi dalam sisi itu. Teman-teman diproduksi, kemudian kita menjadi katalisator untuk memarketnya, untuk mengembangkannya. Artinya mari kita gayung bersambut bersama-sama untuk mengembangkan ini, dan insya Allah tidak akan capek. Kenapa? Tidak akan lelah, karena kita punya satu supporting, yaitu lillah. Selama kita jalankan secara lillah, kata lelah itu insya Allah tidak akan ada. Maka mudah-mudahan kebersamaan kita, proyeksi kita, program kita terus kita kembangkan, dan tidak udah berpikir, aduh gimana ya, saya sudah begini kok masih begini. Tidak. Artinya Allah bukan melihat pada hasilnya. Allah melihat pada kesungguhan, keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi saya termasuk orang yang ingin mentasjih Ustadz, walaupun antum dari Sumatera, tapi antum sudah punya selimut orang Bogor. Jadi antum sudah naturalisasi. Antum sudah menjadi saudara. Sudah menjadi saudara kita. Keluhan antum juga adalah keluhan kita bersama. Maka data antum nanti dicatat oleh admin ya, oleh Ustadz Faisal sama Ustadz Hendy, kemudian Ustadz Fahmi.
kita bangun sebuah kebersamaan dari PSBB The Power of Syukur ini untuk menjadi sebuah pergerakan yang lebih besar. Kemarin dalam sebuah komunitas saya pun dengan teman-teman para pimpinan pesantren tahfidz, kita pun sudah membuat sebuah komunitas namanya KORI, komunitas rindu tanah suci. Itu pun juga sama dari beberapa pesantren-pesantren. Artinya semua lini kita isi, kita jadikan sebuah komunitas ini untuk lebih membangun sebuah peradaban yang besar. Itulah mungkin Ustadz yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan, dan selamat bergabung, selamat bersama-sama kita perkuat narasi besar ini, dan mohon doanya kita mudah-mudahan diberikan ke istiqomahan, keikhlasan tentunya untuk sama-sama dan bisa tawassaw bil haq dan tawassaw bisabr. Terima kasih, saya kembalikan ke Ustadz Fahmi. Siap, terima kasih Ustadz. Mohon Ustadz Haris di-share aja nomor HP-nya ke admin. Terus supaya bisa dihubungi tiap hari insya Allah sama admin. Mudah-mudahan nanti kita tim bisa bersilaturahmi ke rumah antum khusus di Sukabumi atau di Bogor ya. Ya. Mudah-mudahan. Gara-gara ada bahasa wajib. Muntus wajib kali itu bahaya ya. Insya Allah di 3 tempat. Jadi anak sekarang di Rumpin itu sebagai pengabdian lah ya, guru biasa aja. Yeah. Kemudian ada tawaran di pengelolaan pesantren di Parung, pesantren Subulul Ihsan namanya. Yeah. Kemudian yang di Sukabumi ini ya khidmat untuk keluarga, dan ya karena kita menikah dengan orang Sukabumi ya, kalau bisa kan di mana kita berada ya harus ada efeknya ya kan, ke lingkungan yang kita tempati kan, itulah motivasinya itu. Ya. Siap. Ya, siap. Jadi Ustaz, tidak ada kata terlambat untuk mengikuti PSBB. Jadi selalu tiap hari menerima murid baru sebetulnya. Alhamdulillah, merasa terlambat juga ini karena baru udah 20 Ramadan belum dapat nih info. Makanya 20 Ramadan baru ikut gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa dikodok Ya, dengan siap, bertemu dengan para masyayikh insyaallah. Siap, insyaallah. Mudah-mudahan bisa silaturahmi nanti Ustaz. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya. Pak Haji Hilman, tadi sudah keprok Pak Haji Hilman. Apa itu keprok? Mikna Pak Haji, Mikna. Pak Haji. Mikna masih mute. Pak Haji, Mikna masih paruh Pak Haji. Mikna. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Wasilah iya semakin hari semakin syukuranen. Nama suci mungkin mudah-mudahan wasilah iya orang sadayana tambih-tambih keberkahan. Amin amin. Salajengna panginten ieu mah kaitan sareng teknis anu ayeuna digarap lewat kegiatan PSBB ini sampai hari ini tadus binikmat hatur nuhun kasadayana. Jadi mengungkap anu selama ini terasa tidak ada siapa-siapa gitu. Ya alhamdulillah tertanam inna wa ma'ana, dan sekarang dibukakan. Itu yang kami rasakan sampai hari ini. Kaitan teknik, kaitan dengan dahsyatnya Allahumma paksa orang nganggo maksakeun etan nyerat 10 abdi kegaduh sametan nu dinten kamari. Dengan biniat maksakeun alhamdulillah bade dilunasi dinten ayeuna sareng moal ayeuna. Abdi kapungkur terlatih diri menuju masa di remaja di DPI sampai meninggalkan pengalaman, meninggalkan sekolah di SMA 2 untuk gerakan-gerakan ini.
kepada Ustadz kami Tatang Nats pernah ketemu kok mau semangat kumpul ya dikantunkan anjana alhamdulillah jantan kaiting ASEAN dugika asik teh dikantunkan nanging penyemangat alhamdulillah sampai hari ini aya giroh-giroh nu tertanam berkaitan sareng tulis menulis kira banget kapungkur teh nyeratkan semua kejadian istimewa. Kalau ada pukulan jiwa, kami harus berpikir, buka Quran. Ya, alhamdulillah asifa kakarang. Nah, ngalantungan dia dimaksakan nyuhunkeun aya kalau lah ini dianggap privasi tulisan anu ayeuna digelar Ramadan 10 kesukaan aya semacam komentar kena enggak rasa syukur itu menuliskan itu. Nah, raoskeun teh eta teh rada hoyong aya bantosan terutama di panitia di penyelenggara evaluasi sehingga perubahan diri, perubahan kelompok ada lewat pastilah iya. Hanya ada power tinggi pisan. Asal katakanlah sederhananya memaksakan itu asal nulis apa yang dikatakan dituliskan niatnya tahadus binimat. Ya. Siap. Binimat. Panginten eta anu paling poin dia tadi terus kabahas alhamdulillah di Sumatera Wilujeng Tepang Ustadz Anwar janten kangen ayo Pak Haji ngopi sareng Pak Haji ngopi sareng kopi meka tah Usai sudah pandai bahasa Sunda. Mari mah mengingatkan memahami tapi nggak bisa ngomong ya Zat karena kalau ngomong jadi lucu kalau ngomongnya kalau memahami tapi ngerti ya. Ya. Sudah 15 tahun. Mantap. 15 evaluasi ya 10 kesyukuran aya nanti diaji di ujung aya kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz Fahmi ya. Terima kasih Pak Haji, itu masukan yang luar biasa. Terima kasih dan itu memang insya Allah di 10 hari terakhir ini kita memang akan berusaha mudah-mudahan dari hari besok kita akan tambahkan Pak Haji beberapa bukan evaluasi ya, arahan yang memang kita inginkan. Salah satu biasanya yang kita bahas mulai hari besok insya Allah diantaranya adalah kita bisa menuliskan. Kemudian perlu disadari ketika menulis itu menjadi sebuah energi untuk mengikat sesuatu ke dalam apa yang kita tuliskan. Jangan lupa juga bahwa di dalamnya itu ada benturan. Benturan apa? Benturan dengan energi yang disebut dengan subconscious mind, energi alam bawah sadar kita. Salah satu diantaranya berarti kita harus kuasai energi bawah sadar kita. Energi bawah sadar kita itu dia tidak tidak paham apa artinya negasi. Jadi dalam nanti salah satu koreksi kita biasanya, salah satunya adalah biasanya misalkan begini, kita menuliskan, ya Allah alhamdulillah saya ini sekarang tidak malas, gitu kan. Itu kan kita tuliskan. Nah sebenarnya punten, nanti dalam koreksi itu akan kita bahas. Jangan ditulis, ya Allah alhamdulillah saya sekarang sudah tidak malas. Kenapa? Karena di dalam alam kita, alam bawah sadar kita itu tidak mengenal kalimat negasi. Alam sadar kita itu merekod sesuatu hal yang terbayang, yang tergambarkan.
Seperti misalkan kalau kita sering melihat ya di pinggir jalan di antara iklan misalkan 10 meter lagi jangan lihat kanan. Apa yang kita lakukan? Melihat. Mesti 10 meter lagi lihat kanan ya kan? Padahal itu kan jangan lihat kanan. Nah, dalam memori bawah sadar kita, kalimat negatif itu tidak ada. Maka ke anak-anak, nah kamu jangan bandel. Mesti ke anak-anak yang masuk ke dalam pikirannya adalah bandel, bandel, bandel. Jadi kalimat jangan itu memang tidak boleh ke anak-anak itu, walaupun kita kesel gitu kan ke dia, anak soleh, nah soleh masuk ke rekom bawah sadarnya. Jadi jangan menyampaikan nakcing mana teh tong belegug gitu kan. Itu pasti jadi belegug gitu. Karena memang memori bawah sadar itu di wilayah trans itu memang tidak mengenal istilahnya negasi. Nah, salah satu koreksi biasanya Pak Haji akan diarahkan ke sana. Jadi kita pandai melihat, mengambil kata-kata. Misalkan ayeuna mah alhamdulillahnya abdi teh tos henteu bobo habis subuh tuh tidak tidur lagi, berarti kan abdi teh nanti rajin gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang sudah tidak malas lagi. Nah, itu tidak pas. Harusnya alhamdulillah ya Allah, sekarang saya semakin rajin. Nah, itu tidak malas dengan menjadi rajin, energinya beda. Maka pandai-pandai dalam mencari kata-kata. Itu memang ada juga the power of word, kekuatan kata gitu kan. Nah, itu memang rumusan ini ya dari pemahaman itu tadi subconscious mind, kemudian juga dari energi kuantum. Itu mungkin hatur nuhun Pak Haji, insyaallah mulai besok ketika kita mulai hari ke-21, 22, 23 kita akan coba, dan memang insyaallah saya juga baca dari Ustadz Faisal, dari admin semua narasi itu, dan kita akan terus bersama-sama, salah satunya dari hal-hal terkecil untuk mengevaluasi. Hatur nuhun Pak Haji atas ngemutan. Saya kembalikan ke Ustadz Fahmi. Terima kasih kepada semuanya, karena waktu sudah menunjukkan jam 6:42 menit. Ya, Billy Haraus. Insya Allah mungkin kita lanjutkan besok pagi dengan suasana yang sama, dengan judul berbeda mungkin. Terima kasih kepada grup kita semua. Mudah-mudahan kita doakan semoga banyak umur dan berkah semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.